Assalamualaikum sahabat hikmah, siapa yang tidak mengenal kebab dan shawarma? Di balik kelezatannya, kebab dan shawarma memiliki prospek bisnis yang mendatangkan banyak cuan. Dengan campuran rempah khas Timur Tengah, kuliner ini mampu memikat hati para penikmatnya. Gak aneh jika banyak orang kemudian tertarik untuk menggeluti bisnis kebab dan shawarma. Salah satunya Musa Al-Khazim yang membuka kedainya di daerah Condet, Jakarta Timur. Gak main-main, Musa hanya memilih bahan terbaik untuk racikan kebab dan shawarma. Berbahan utama daging sapi, domba, dan ayam. Bumbunya otentik dari Timur Tengah dengan garlic sauce yang jadi andalan. Sedap! Maaf, kebab pada umumnya kan menggunakan mayones. Kalau mayones kan kita bisa mencari di supermarket, minimarket, di warung kan ada. Nah, kita punya ini yang bisa dibilang spesial ini, saus garlic ini nggak bisa ditemuin di mana-mana gitu. Harga jual kebab dan shawarma racikan Musa mulai dari Rp17 sampai Rp37.000, tergantung varian dan ukuran. Dari bisnis ini, Musa menangguk untung minimal 30 juta per bulan. Berkat bisnis kuliner yang digelutinya dengan sepenuh hati, Musa bahkan bisa memberangkatkan orang tuanya untuk menjalankan ibadah umroh beberapa waktu lalu. Bagi Musa, membahagiakan kedua orang tua adalah jalan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kondisi keluarga saya yang sebelumnya, tapi saya tetap punya cita-cita. Saya ingin memberangkatkan haji kedua orang tua saya, baik mama saya ataupun ayah saya. Saya ya berusaha sebagai anak supaya untuk pertama tidak membebani dan bisa mungkin saya ya menuruti atau apa yang diarahkan sama ayah saya. Usaha kebab dan shawarma merupakan bisnis pertama yang dijalani Musa. Di awal memulai bisnis ini, sempat muncul keraguan karena tak memiliki pengalaman berbisnis kuliner. Maklum saja, Musa adalah lulusan pesantren di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Orang tuanya menyekolahkan di sana agar ia bisa mendapatkan pendidikan agama yang mumpuni dan bisa menjadi seorang ahli agama. Karena kecerdasannya, Musa sempat ditawari untuk melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah. Namun Musa memilih untuk tidak mengambilnya karena merasa belum siap. Ia justru malah tertarik untuk berwirausaha. Untungnya sang ayah tidak melarang. Ia justru mendorong Musa agar tidak setengah-setengah dalam berusaha dan bekerja. Atau belajar agama itu tidaklah mudah, dan sekarang kan banyak ya, maaf orang yang tidak pernah belajar agama tiba-tiba mereka dipanggil ustadz atau apa karena mereka berdandan ala Islam atau gimana. Itu kan pertanggungjawabannya kan juga besar. Musa, kalau kamu meyakini diri kamu masih punya semangat dan yakin bisa berprestasi tinggi dalam jenjang pendidikannya, lanjutkan. Tapi kalau sekiranya kamu nggak yakin atau setengah-setengah, lebih baik ayo mulailah belajar di kehidupan nyata, yaitu bekerja. Ilmu agama yang didapat dari pesantren tentu saja dijadikan Musa sebagai landasan dalam berbisnis. Kejujuran, kesabaran, kerja keras, dan selalu bertawakal kepada Allah jadi panduan utama. Musa juga tak melupakan pesan dari ayahnya agar selalu membaca bismillah dan bersolawat sebagai jalan pembuka rizki dari Allah. Dengan keyakinan itu, Musa membulatkan tekadnya berbisnis kuliner kebab dan shawarma kekinian. Kecintaan kita kepada Rasulullah kita buktikan salah satunya dengan banyak bersalawat kepadanya. Tapi apa saja sih kebermanfaatan dan keberkahan bagi kita yang bersalawat? Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah menyampaikan bahwa Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Artinya Allah tidak sholat, Allah tidak puasa, Allah tidak membayar zakat, Allah tidak melakukan amal yang lain, tapi Allah bersalawat karena memuliakan nabinya. Keberkahan apa yang kita dapat jika kita bersalawat?
setiap satu salawat diganti oleh Allah dengan 10 kali pahala. Dengan salawat, hidup kita menjadi lebih tenang. Karena ketika kita mau marah, kita ingat Rasulullah SAW. Ketika kita mau kecewa, kita ingat Rasulullah SAW. Karena bagi kita, Rasulullah bukan hanya sosok selebgram, influencer, youtuber, bukan. Tapi Rasulullah adalah orang yang kita inginkan. Kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Dan yang paling utama, kita mudah-mudahan bisa bertemu Rasulullah dan kita banyak bersalawat kepadanya. Musa lalu mulai belajar meracik kebab dan shawarma dari ayahnya. Kecepatan dalam memasak menjadi kendala tersendiri saat awal membuat kebab dan shawarma. Musa juga selalu merasa kesulitan saat akan memasukkan daging ke dalam tusukan. Akibatnya, ia kerap didamprat pembeli yang tidak sabaran menunggu pesanannya dibuat. Orderanku mana? Udah berapa lama aku nungguin? Kamu bisa kerja nggak sih? Karena dia sebenarnya antriannya itu bukan yang pertama, tapi dia mintanya kita untuk cepat dalam menyajikan kebab dan shawarma. Ya jujur, ya pasti ada perasaan, ya ada kesalnya juga, terus ada ya bingung lah. Kok ya kan belum pernah kita ngadepin kayak gini. Sebagai sosok yang pendiam, berhadapan dengan pembeli dengan beragam sikapnya tentu bukan hal yang mudah bagi Musa. Ia kerap merasa malu dan canggung. Apalagi di awal berbisnis adalah kali pertama Musa berinteraksi dengan banyak orang. Saya nenangin pikiran, terus ya baca bismillah, masalah dalam hati aja. Jadi ya alhamdulillah Allah ngebantu, ya mengalir aja gitu. Lama-lama jadi yang tadinya agak terbata-bata jadi udah nggak lagi. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki produknya, usaha kebab dan shawarma yang ditekuni Musa terus merangkak naik. Omsetnya meningkat hingga Musa bisa merekrut beberapa orang karyawan untuk membantu operasional kedai kebab dan shawarma miliknya. Musa tak menyangka dengan berbisnis kuliner, ia bisa membantu orang lain mendapatkan pekerjaan. Tak lupa sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, Musa merutinkan bersedekah bagi mereka yang kurang mampu. Ya alhamdulillah, bersyukur, senang. Kan kita juga bisa bermanfaat juga bagi banyak orang, mempekerjakan orang kan itu kan juga hal yang mulia. Pekerjaan apapun di dalam Islam, selama itu halal dan itu thayyib, itu insya Allah pasti diterima. Maka setiap ibadah yang kita lakukan, kita niatkan kepada Allah agar menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Bagaimana sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai suami, mencari nafkah yang paling halal di luar dan kemudian dibawa ke dalam rumah, insya Allah menjadi syiar kebaikan. Apalagi ketika kita punya gambaran bahwa ternyata hayatun Nabi, hayatud dakwah. Kehidupan Nabi itu kehidupannya dakwah semua. Maka walaupun Nabi sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pemilik kebun, sebagai seorang imam masjid, sebagai seorang pendidik, Nabi tidak pernah melupakan dakwah. Karena dakwah itu bisa saja disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Tergantung bagaimana cara strategi kita untuk menyampaikannya. Laki-laki sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, tuntutan kita tentu pasti lebih besar. Karena kita diminta oleh Allah untuk mencari nafkah yang paling halal di luar sana. Itu bagian dari syiar dakwah. Hanya saja mungkin tidak ada niat, mungkin ini ya, tidak ada niat bagi siapapun, baik itu laki-laki, suami ataupun ayah, yang meniatkannya untuk dakwah. Maka rubahlah mulai hari ini kita meniatkan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, setiap aktivitas kita selalu kita niatkan untuk dakwah dan itu adalah bagian dari ibadah. Dan mudah-mudahan setiap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai pahala.